Oppo Find X9 Ultra ini bukan flagship biasa, tapi ini HP paling ambisius yang pernah Oppo bikin. Dan bahkan sempat disebut MKBHD sebagai puncaknya smartphone. Gue udah pakai HP ini lumayan lama dan pengen cerita mulai dari kameranya yang bisa zoom jauh banget, desain feel HP ini, sampai ColorOS 16-nya juga. Gak cuma hal-hal yang bikin wow, tapi beberapa komplain yang menurut gue kalian wajib tahu. Jadi setelah nonton video ini, apakah HP ini bakal jadi HP idaman kalian? Atau malah mundur perlahan? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari fitur yang paling wadidaw, yaitu telefoto 10 kalinya. Ya nggak pernah kebayang sih, ada HP yang bisa ngezoom sejauh dan sedetail ini hasilnya. Bahkan mata kita aja nggak sanggup lihat tuh, takjub dah. Nggak cuman foto, tapi dari sisi video juga. Tuh, kebayang ya bisa sejauh ini jaraknya. Kalau ini sengaja gue jauhin lagi dan mentokin zoomnya yang ada di 30 kali. Sadis. Gua rasa ini bakal jadi rajanya HP konser sih kalau ngomongin zoom. Untuk jarak menengah gini, detailnya masih dapat untuk 10-20 kalinya. Kalau 30 kali ada berasa noise, tapi masih layak buat ditonton. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan low light? Untuk foto sih tetap juara ya, dengan jarak sejauh ini guys. Bener-bener gak habis thinking. Cuman, emang kalau udah berhubungan sama video, terutama saat gerak gini, jitternya bakal berasa. Jadi mesti shoot saat diam. Kalau telefoto 3 kalinya sih lebih mending ya, ada jitter tapi lebih minim. Oh ya, ngomongin telefoto 3 kali, ini lensa favorit gue buat shoot objek orang. Karena nggak kejauhan atau nggak kedekatan juga. Terus lihat dong hasilnya, diadu sama kamera profesional gue rasa susah kali dibedain. Kalau buat shoot makro juga bisa dijabanin sama lensa ini, sampai bisa ngaca di mata bocil tuh. Terus kalian perhatiin deh, buat foto portraitnya, helai rambut si bocil masih ketangkep, uy. Biasa udah kena blur kali kalau cuma 1-2 helai doang. Oke, sebelum gue lanjut ngomongin lensa lainnya, gue pengen ngomongin impresi gue sama HP ini dulu guys. Dan ini tambahannya, karena full impresi gue udah sempet gue bahas di video hands on kemarin. Sekalian buat teman-teman yang belum tahu spesifikasi lengkap HP ini, bisa cus ke video sana. Jadi, makin lama pakai si Tundra Amber ini, gue makin jatuh cinta ya sama desainnya. Cukup menarik perhatian orang gitu. Belum lagi leathernya tuh nggak berasa kayak leather banget, yang mana ini nilai plus buat gue. Tapi saat disentuh, ada feel keset dan lembutnya juga. Special thanks sama kameranya Hasselblad, yang mana desain ini terinspirasi dari sana. Terus HP ini juga ketambahan 2 tombol. Ada snap key di sebelah kiri yang gue ganti fungsinya ya buat vibrate atau silent. Dan satu lagi namanya quick button. Yang nggak pernah gue pakai sih, malah gue matiin nih tombolnya. Tapi tetap suka karena jadi pemanis buat desainnya yang ada sentuhan warna orange. Senada sama lingkaran tipis di kamera modul. Oh ya, karena kamera modulnya bulat gede di tengah, jadi kalau suka mainin HP sambil ditidurin gini nggak terlalu goyang ya. Dan dengan kamera segede ini, bisa dibedirin juga loh. Yang artinya, titik tumpu beratnya benar-benar dipikirin supaya seimbang. Bisa berdiri, cong. Lanjut kita ke lensa yang paling kuat di HP ini, yang punya resolusi dan ukuran sensor terbesar di antara yang lain. 200 megapiksel main lens. Penggunaannya juga cukup fleksibel ya, mau foto objek orang bisa, buat pemandangan juga bisa. Belum lagi kalau digabungin sama image processing mereka yang dinamain Lumo Image Engine untuk kondisi backlight yang bahkan video buat ngerekam aja agak redup mengekspos muka bocil, tapi pas dijepret di HP ini hasilnya jadi seimbang. Muka sama backgroundnya bisa diekspos dengan baik. Terus karena lensa utamanya punya resolusi yang gede, kita bisa maksimalin shoot 200 megapiksel yang hasilnya masih tajam. Satu file ini ada di kisaran 30-an mega, sedangkan foto normal rata-rata di 3-7 mega. Untuk foto pemandangan kayaknya bakal lebih kepake ya, jadi yang penting jepret dulu, atur angle-nya belakangan, tinggal di crop aja. Habis itu gimana dengan ultra wide? Jarak pandang luas, dynamic range juga bagus. Pokoknya cakep deh, apalagi kalau dipakai buat ngevlog enak banget.
Belum lagi, dia juga punya autofocus. Jadi kalau shoot jarak deket gini, bulu-bulu monet gue bisa kelihatan jelas dengan bokeh di backgroundnya. Cuman, kalau udah low light, kualitas videonya ada penurunan, lebih soft gitu, dan jitter mulai berasa. Sebenarnya ini mirip dengan selfie-nya sih. Kalau pas daylight aman mau foto ataupun video. Tapi kalau mulai redup, video selfie-nya perlu diimprove lagi. Sedangkan yang nggak kenal kata jitter ataupun kualitas turun saat low light ya lensa utamanya. Detail masih dapet dan noise-nya cukup minim. Oh ya, buat perpindahan lensanya nggak bisa dibilang mulus banget ya. Apalagi kalau kita tarik dari 10 kali telefoto. Dan menurut gua wajar nggak sih? Karena ini ngelewatin 4 lensa sekaligus. Dan seingat gua, perpindahan ini sebenarnya udah lebih baik ya dibanding awal hands-on dulu. Ya, semoga dengan adanya software update bisa lebih dimulusin lagi. Tapi tetap ya zoomnya sih sadis banget. Lihat guys, kalau kalian suka sama konsep review pemakaian setelah beberapa lama kayak gini, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Kalau ngomongin fitur, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, kita bisa punya rasio foto yang unik banget. Memanjang gitu, 65:24. Yang cocok buat pemandangan alam atau kota, yang dinamain Hasselblad Expand Mode. Pas jepret, ada animasinya yang kayak film kamera roll jadul gitu gak sih? Terus ada satu fitur lagi, masih dari Hasselblad, yaitu Master Mode. Jadi foto-foto yang dihasilin dari mode ini bakal less processing. Yang gelap biarlah gelap, nggak perlu diproses jadi terang. Sehingga foto-foto yang dihasilin lebih natural dan mendekati apa yang kamera profesional hasilin. Ini sih soal preferensi ya, tapi kalau bosen sama hasil foto yang terlihat sempurna, foto dari Master Mode ini lumayan kasih penyegaran dan vibe tersendiri. Apalagi ada banyak color profile yang bisa kita pilih. Agak lama pakai kameranya, lumayan berasa anget nih guys, HP-nya guys. Terus kalau ngomongin resolusi video, HP ini bisa shoot 4K 120 fps dan 8K 30. 120 fps-nya love banget kalau buat shoot objek-objek yang bergerak cepat, terus dilambatin. Apalagi buat nangkep ekspresi bocil yang cuma sepersekian detik, jadi bisa ditangkap lebih lama, dengan kualitas gambar yang masih tajam. Satu lagi nilai plus dari Oppo Find X9 Ultra ini dari sisi kamera adalah dia udah punya dual nano lens coating ya, yang mana selain lebih tahan goresan sisi kameranya, dia juga lebih minim dari sisi flare. Dan ini gue bandingin sama iPhone 17 Pro Max, kalian bisa lihat bedanya, tuyul-tuyulnya lumayan keluar semua tuh dibanding sama si Oppo yang malu-malu tipis-tipis aja flare-nya kelihatan. Nah, karena mulai bosen ngomongin kamera terus, kita pindah ke bagian yang nggak bisa dianggap remeh dari HP ini, yaitu Color OS. Gua selalu bilang ini salah satu OS Android favorit, karena banyak hal-hal kecil yang dipikirin sama mereka. Kayak misalnya, gesture multitasking yang sesimpel swipe dan tahan suatu app ke atas, geser ke kanan buat floating window, dan kiri buat split view. Ada lagi di galeri, kalau mau favorit foto tombolnya ada di bawah sini ya. Dan kalau mau lihat detail, tinggal swipe ke atas. Terlihat sepele, tapi masih ada aja OS yang tombol love-nya ditaruh di atas, jadi susah buat dijangkau. Dan kalau buat lihat detail, mesti pencet titik-titik dulu dan pilih detail. Untuk fitur-fitur galeri juga cukup lengkap. Favorit gue AI Recompose. Jadi saat jepret, nggak usah takut miring. Bisa otomatis dicariin angle terbaik. Untuk AI Eraser juga ada dan hasilnya juga bagus. Sama ini nih, AI Portrait Glow. Yang bikin foto muka objek yang gelap jadi lebih cerah tanpa harus diterangin keseluruhan foto. Fitur remove reflection-nya juga lumayan ngebantu loh buat shoot-shoot dari kaca gini. Pantulannya lebih tersamarkan. Kalau fitur AI selain galeri juga ada ya, yang listnya ada di menu tersendiri Oppo AI. Terakhir yang buktiin Oppo juga serius sama software adalah mereka ada kolaborasi sama Meta. Detailnya mungkin bakal sama kayak yang ada di Android 17 yang sempat gue bahas di video ini. Kita lihat aja ya nanti gimana update-nya. Overall, jelas spek yang ditawarin HP ini nggak main-main. Salah satu yang terbaik di kelas flagship, atau malah bisa jadi kandidat juaranya mungkin. Yang paling menonjol ada di kamera, terus baterainya gede yang sejauh gua pakai termasuk awet. Performa juga mentok dengan dukungan ColorOS 16 yang makin matang.
Cuman HP ini bukan berarti tanpa celah ya. Seperti yang gue bilang, untuk kondisi low light di beberapa lensa kualitas videonya masih perlu diimprove lagi. Dan semoga pas software update bisa dibikin lebih baik. Kalau buat foto hampir nggak ada masalah, hasilnya cakep, mau daylight, low light, shoot deket, ataupun jauh. Sorry, nggak cuma jauh, tapi kita bisa ngintip dia guys, ini dari zoom 30 kali. Jauh amat. Dan terakhir yang gue belum tahu ini bakal jadi deal breaker atau enggak, yaitu harga. Saat video ini dibikin, gue belum tahu ya berapa, tapi mungkin mendekati 30 juta. Ya semoga nggak jauh dari itu. Intinya, untuk kelas flagship mentok gini, keseluruhan spek dan teknologi yang dibawa Find X9 Ultra emang belum banyak yang bisa nyamain. Bahkan, MKBHD aja sampai bilang kalau puncaknya smartphone ada di HP ini. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan HP ini worth it atau enggak, tapi lebih ke kalian emang butuh HP sekenceng dan sekamera ini atau enggak. Kalau kalian cari HP flagship biasa yang penting kenceng, baterai awet, layar bagus, dan kamera oke, mungkin Find X9 Ultra ini bakal terasa overkill. Tapi kalau kalian emang suka foto, lebih sering traveling, sering nonton konser, suka motret keluarga, atau pengen HP yang kameranya bisa ngasih fleksibilitas dari dekat sampai jauh banget, nah ini baru masuk akal. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah Oppo Find X9 Ultra ini bakal jadi HP idaman? Atau justru ada kompetitor yang lebih cocok? Oh ya, kalau teman-teman masih kepo sama HP ini, boleh kasih tahu mau dibikin konten apa lagi ya. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Subscribe kalau belum.